Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer, pesan semesta untuk Cancer bulan Desember 2024 ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Cancer. Reading ini untuk Sun, Moon, dan Rising Cancer ya. Jadi kalau kamu punya Moon di Cancer, lihat ini. Kalau kamu punya Rising, lihat ini juga ya. Oke, kita coba baca pesan semesta untuk Cancer di bulan Desember ini. Oke, aku akan ambil 7 kartu. Sun, Moon, Rising, General Reading. Oke, Four of Swords. Oke, The Emperor. Oke, Six of Cups. Two of Wands. Jadi mungkin ya saat ini kamu ngerasa gundah gulana atau lagi gelisah atau lagi galau, right? Dan mungkin kamu ini di bulan Desember ini ngerasa bahwa ini adalah tahun penutup di tahun 2024, tapi mungkin kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh belum bener-bener menjadi diri yang kamu mau, diri yang versinya tuh oke, best version menurut kamu. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang ngerasa bahwa kenapa hidup gua kok gini-gini aja, kenapa hidup gua kok stuck banget gitu ya. Jadi kalau kamu lagi dalam kondisi ini, maybe this is your energy ya. Jadi aku rasa dan patutnya kamu nonton video ini sampai terakhir ya. Oke, Cancer. Oke, pesan semesta. Kita coba lihat ya pesennya gitu. Dan Four of Swords ini juga aku rasa sebenarnya bagi sebagian orang ya gitu, bagi sebagian orang apa yang kamu pikirkan atau kondisi saat kamu kondisi kamu saat ini itu tidak lain tidak bukan adalah karena kompleksitas pikiran kamu gitu. Jadi entah masalahnya lebih dari satu, entah masalahnya lebih dari dua, tapi yang membuat ini semakin kompleks itu adalah pikiran kamu ya. That's why pentingnya kamu ya, pesannya, pentingnya kamu untuk identifikasi masalah dan identifikasi pikiran kamu ya. Jadi bisa aja nih solusinya tuh sebenarnya A gitu, tapi kamu berputar-putar pikirannya, banyak pergolakan batin, banyak pergolakan pikiran, overthinking, dan bla bla bla. Akhirnya harusnya dengan cara yang seperti ini aja, sederhana ini contohnya, harusnya bisa dengan cara A, B itu it easy untuk menjadi solusinya kamu, tapi kamu berputar-putar akhirnya kamu tidak pada solusi tersebut atau tidak pada tujuan yang kamu mau, yang kamu tuju ya. Oke, The Emperor dan Six of Cups. Oke, this is bulan terakhir di tahun 2024 dan harusnya kamu udah mulai perbaiki diri kamu sejak November gitu ya. Ketika kamu sadar bahwa hidup kamu, diri kamu tidak baik-baik aja gitu ya, stuck gitu, very stuck di tahun ini. Kamu harusnya mulai memperbaiki dari bulan kemarin. Tapi kalau bulan kemarin kamu belum bener-bener bisa memperbaiki, it's fine gitu ya, masih ada bulan ini. Jadi nggak ada kata terlambat ya, nggak ada sama sekali kata terlambat gitu. Dan di sini kendali penuh itu ada di tangan kamu, The Emperor gitu ya. Nggak ada orang lain, nggak ada siapapun yang bisa ngebantu diri kamu atau yang bisa menjadi yang bisa diandalkan gitu ya, selain diri kamu sendiri gitu. Kamu yang memilih nasib kamu sendiri, kamu yang memilih takdir kamu sendiri gitu ya. Jadi ini waktu untuk kamu bisa merubah situasi dan kondisi yang menurut kamu tuh pelik ya gitu. Paling memang kamu nggak ada masalah apa-apa, jadi ambil aja positifnya, ambil aja pesan-pesan yang baik ya gitu. Aku rasa ini sangat-sangat bisa untuk dipraktekkan di akhir tahun ini, right? Gitu. Oke, The Emperor gitu. Jadi nggak usah lama-lama terlalu mikir banyak,
nana nini, nunu nunu, right gitu. Ambil kendali lagi, ambil tongkat lagi, ambil catur lagi untuk kamu ngatur kamu larinya, beraksinya kemana gitu, eksekusinya gimana gitu. Jadi nggak ada orang lain yang bisa ngebantu kamu kecuali diri kamu sendiri. Jadi harus kamu andalkan diri kamu sendiri, right gitu. Oke, and then 6 of cups gitu. 6 of cup, 6 gelas ya, 6 cups di sini. Dan ini 1 2 3 4 5 6-nya di sini gitu. Oke, jadi kalau di flashback ke belakang, aku rasa mungkin banyak hal di mana kamu tuh sering mengabaikan diri kamu. Pertama, mengabaikan perasaan kamu. Mengabaikan kebaikan diri kamu gitu ya. Ini yang perlu kamu yang perlu kamu patuhi gitu ya, yang perlu kamu garis bawahi lah ya gitu ya. Udah berapa banyak sih gitu, udah berapa sering gitu kamu mengabaikan diri kamu, mengabaikan prioritas kamu, right? Mengabaikan kesehatan kamu, kebaikan kamu, kesehatan kamu, kecantikan kamu gitu. Udah berapa sering kamu mengabaikan hal-hal baik yang harusnya itu kamu lakukan untuk diri kamu sendiri gitu ya. Jadi ini judulnya tuh self love gitu ya. Kamu ini pesannya di bulan Oktober ini gitu, tentu tidak lain tidak bukan juga sebagai bahan kita untuk kontemplasi akhir tahun, right gitu. Kecuali nanti aku baca spesifik lagi, I don't know, I have free time or not gitu ya untuk itu. Jadi self love-nya tuh harus dikencengin lagi gitu ya. Jadi kamu nggak hanya ngomongin aku harus lebih cinta pada diri sendiri gitu ya. Semua orang bisa bilang kayak gitu, aku bisa lebih cinta pada diri sendiri, right gitu. Tapi eksekusinya ada nggak? Realitanya ada nggak gitu ya. Jadi ini yang perlu kita benahi saat ini. Ya, jadi masalah-masalah yang datang ya ke kita, Cancer ya, ke kamu ya, ke kita ya, seringkali karena kita mengabaikan cinta diri kita. Kita lebih mungkin mementingkan cinta kepada orang lain gitu ya, cinta ke pasangan atau cinta ke hal-hal lain gitu ya. Kita melupakan cinta kepada diri kita sendiri. Itu sih, that's poinnya di sini ya. 1, 2, dan 3 ini 2 of wands. Oke, jadi mungkin ya kamu seringkali kebingungan di saat kamu harus mengambil keputusan gitu ya. Kamu terlalu banyak pertimbangan, right? Kamu terlalu banyak pertimbangan juga termasuk mikir ya. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak yang dipikir, terlalu banyak overthinking, terlalu banyak kekhawatiran dan ketakutan gitu. Jadi ketika ada keinginan di dalam diri kamu nih gitu, let's say contoh nih, aku harus bisa, ini contohnya apa ya, bentar ya, kasih aku waktu buat mikir. 2 of wands, contoh nih gitu, aku pengen jadi direktur di perusahaan ini yang saat ini sedang aku kerjakan, right gitu. Dan kamu mungkin banyak sekali pertimbangan gitu ya, terkait diri kamu, mungkin skillnya belum ada, terus diri kamu mungkin untuk masih banyak hal yang harus kamu kerjakan dan lain, sehingga kamu nggak ada waktu untuk memfokuskan achievement kamu sebagai direktur atau achievement kamu supaya dapat promosi direktur gitu ya. Jadi banyak sekali hal dimana kamu tuh mikir, kamu tuh mempertimbangkan, kamu tuh overthinking, dimana ini tuh akan membuat kamu tuh delay untuk achieve apa yang kamu mau, apa yang kamu impikan gitu, your dream gitu ya. Jadi ketika kamu udah tahu betul gitu tujuan kamu apa, right gitu, kamu udah tahu betul life purpose kamu apa
apa yang kamu mau, udah nggak usah terlalu banyak mikir, udah nggak usah terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan ya gitu. Jadi maybe sepanjang tahun ini banyak sekali hal yang bikin kamu bikin kamu overthinking, bikin kamu terlalu terlalu banyak pertimbangan dan lain sebagainya, dimana mungkin hal-hal itu tuh hal-hal yang sebenarnya tuh PR-nya tuh jatuhnya ngedistract tujuan kita, ngedistract kita punya goals atau dream gitu ya. Jadi ketika kita udah yakin, oke, tujuan kita apa, life purpose kita apa, kita mau jadi apa, profesi kita apa, identitas kita apa, ya udah nggak usah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang itu tuh bikin impian kita semakin jauh gitu sih. Jadi ya seringkali yang menghambat goals kita, seringkali yang menghambat dream kita itu nggak bukan adalah karena kompleksitas pikiran kita sendiri gitu ya. Terlalu banyak yang kita pikir di mana itu sebenarnya nggak penting ya. Jadi di sini harus ada keberanian buat kamu untuk keluar dari belenggu pikiran-pikiran yang tidak penting, yang menghambat kamu punya tujuan, right gitu. Oke, and then ada King of Cup, Edge of Cup, dan Five of Pentacles ya. Ini udah 7 kartu. Oke, pesan semesta lagi buat kamu di sini ada King of Cups gitu. Aduh, ada apa ini? sorry. Ini apa ini? Semut atau apa? Sorry ya guys. Oke, King of Cups. Kamu harus punya stabilitas yang baik di sini. Stabilitas yang baik ini tuh banyak hal. Pertama adalah stabilitas your emotion gitu ya. Jadi emosi kamu yang labil gitu ya, mood swing kamu yang labil, ini tuh harus dibenahi gitu ya. Stabilitas di sini macam ya. Pertama adalah stabilitas emosi, kemudian stabilitas finansial harus diperbaiki juga. Maybe you have problem buat hutang, finansial yang nggak oke dan lain sebagainya. Kamu harus perbaiki ini ya. Pertama memang stabilitas emosi nih gitu, karena hari-hari Cancer mood swing ya gitu. Kita harus bisa menstabilkan emosi kita untuk kita bisa bergerak atau bekerja setiap harinya atau melakukan aktivitas-aktivitas yang ngebantu kita menuju impian yang kita mau atau menuju standar hidup yang kita mau ya gitu. Pertama adalah kita stabilkan emosi kita belajar lebih aware, kita belajar lebih bisa meregulasi emosi, kita belajar untuk ketika kita mood swing apa yang harus kita lakukan gitu ya. Ketika kita stres, apa yang bisa kita atasi dari rasa stres kita, right gitu. Dan kedua adalah stabilitas finansial gitu ya. Banyak mungkin yang masih ada masalah finansial, kurang bisa memanage uang, dan mungkin juga ada yang uangnya nggak ada yang bisa di manage gitu, karena nggak ada uangnya gitu. Apa yang harus diatur gitu ya. Jadi di sini juga gimana caranya kamu bisa menambah penghasilan ya gitu, dari apa yang kamu suka bisa, dari apa yang kamu bisa kerjakan gitu ya. Dan yang ketiga adalah stabilitas kamu punya lifestyle atau hidup ya gitu, dari kesehatan, dari kecantikan, dari perawatan gitu ya, lifestyle kita, hidup kita gitu ya. Jadi 3 poin itu ya yang paling penting saat ini ya. Ini pesan di bulan Desember ini, dan tentunya masih harus aplikasikan di tahun depan 2025 ya, untuk preparation kita menuju 2025, right gitu. Oke, dan Edge of Cup ya, ini Edge of Cup-nya kebalik gitu ya. Oke, kamu mungkin seringkali khawatir memulai hal baru ya. Khawatir memulai hal baru, atau bisa aja gara-gara ke distract lalat nih memulai atau kamu seringkali gampang untuk tidak punya motivasi gitu. Jadi yang perlu kamu bangun di sini adalah your ambition gitu ya. Ambisi kamu harus dibangun kembali gitu ya. Apakah hari-hari kamu sering kali malas, hari-hari kamu sering mager? Ingat gitu ya, kemalasan, kemageran membunuh ambisi
ya. Dan ketika kita punya ambisi, ambisi itu akan membunuh kemalasan kita, akan membunuh kemageran kita. Jadi ini PR sih. Ya, jadi bangun lagi ambisi kita, gitu ya. Salah satunya adalah kita tahu apa yang kita tuju, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita impikan gitu ya. Supaya kita punya dan kita create ambisi kita bangun api kita. Ya agak sulit sih memang ya, beberapa orang yang udah punya karakter ambisius gitu, it easy untuk lakuin itu. Tapi ketika ditarik ke belakang, ketika kamu punya banyak stres, depresi, burnout, dan demotivasi, right, gitu, maybe kamu akan lost your ambition gitu ya. Dan ini perlu dibangun lagi. Mungkin 1-2 orang akan easy, 1-2 orang mungkin akan susah gitu ya. Dan mungkin butuh profesional untuk membantu kamu build your ambition ya gitu. Ya ini jadi kamu perlu membangun ambisi kembali ya gitu. Oke, dan ada Five of Pentacles, banyak distraksi ya, sorry. Five of Pentacles di sini. Oke, kamu harus bisa lebih percaya diri dengan apa yang kamu punya. It's mean, maksudnya apa yang kamu punya tuh lebih ke skill kamu, ke knowledge kamu, kemampuan kamu, potensi kamu gitu ya. Sebenarnya mungkin kenapa sih kita stuck aja, mungkin karirnya dan lain sebagainya, terlalu banyak pertimbangan itu mungkin salah satunya juga karena kamu kurang percaya diri dengan kemampuan kamu gitu ya. Jadi kamu lebih kayak insecure gitu ya, padahal kamu tuh cukup oke atau bahkan sangat oke gitu ya. Jadi orang lain belum tentu bisa seunik kamu, orang lain belum tentu bisa sebaik kamu gitu dalam hal apapun yang saat ini kamu geluti ya. Jadi kamu harus lebih percaya diri, karena kepercayaan diri inilah ya, apapun yang saat ini kamu geluti, ini yang akan ngeboost kamu punya ambisi juga salah satunya ya gitu. Jadi kamu harus lebih percaya diri dengan kemampuan kamu. Atau semisal ada yang kurang, it's okay, namanya kita juga manusia gitu ya, masih proses belajar gitu ya. Kita sadari aja kekurangan kita, tapi jangan jadikan kekurangan kita itu sebagai kemunduran kita atau sebagai insecurity kita, keminderan kita ya. Jangan kita pakai untuk itu, right? Jadi kamu harus lebih percaya diri ya. Oke. Dan satu kartu oracle buat Cancer ya, pesan semesta di bulan Desember ini, right? Gitu. Oke, bentar ya, aku shuffle kartunya. Pesan semesta, satu kartu oracle buat Cancer. Practice patience. Oke, jadi kamu praktekkan sabar. Ya, jadi press the push button, take a day off from being frustrated with yourself while the patient. Oke. Jadi mungkin ya, salah satu hal yang mendasari kamu punya kompleksitas, bener nggak ya bahasaku ya, pikiran yang kompleks and then overthinking gitu ya. Mungkin kamu kurang sabar dengan yang namanya proses kamu gitu ya. Mungkin kamu juga kurang sabar dengan hal-hal yang dimana satu demi satu itu tuh harus ada yang dirubah, harus ada yang diperbaiki. Dan mungkin susahnya di sini adalah kamu mencampur aduk gitu ya, kamu nggak sabar, harusnya dari poin ini dulu diberesin and then poin ini dulu diberesin gitu ya. Dan mungkin kamu seringkali mencampur adukkan gitu ya, ini sih. Dan ketika kamu Oke, jadi mungkin dari kalian ya ada beberapa yang sangat peka dan gampang untuk kecantol energi-energi yang lain yang bukan energi kamu, positif dan negatif. Yang positif mungkin it's fine gitu ya. Yang negatif tentu akan bisa membuat diri kita gampang mood swing atau kita malas dan mager gitu ya. Ini mungkin kita harus merilis itu semua ya, merilis itu semua energi-energi negatif yang masuk ke kita, yang mempengaruhi kita, termasuk mungkin juga limiting belief ya,
yang harus kita buang gitu ya. Yang ini menghambat kita punya progres menuju ke dream kita, ke goals kita ya. Dan di sini jadi mungkin ada beberapa yang kayak pengen segala sesuatunya instan ya, pengen cepat nggak bisa. Ini tuh bagian dari proses, dan kita harus sabar dengan proses ini gitu ya. Kita pasti akan ngedapatin rewardnya, great reward gitu ya, tapi harus sabar untuk itu. Kita harus sabar dengan prosesnya, satu demi satu. Kita harus sabar saat belajar memperbaiki skill kita, memperbaiki knowledge kita, upgrade diri. Kita tuh harus sabar ya. Jadi aku saranin untuk mencatat poin-poin pentingnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, alright gitu ya. Dari ambil kendali, dari self love, dari nggak usah terlalu banyak pertimbangan, overthinking, dari stabilitas, dari boost your ambition, dan dari percaya diri. Kamu bisa tulis nih pesennya ya gitu, atau kamu yang ada mau nulis summaries-nya boleh gitu. Jadi aku rasa ini penting untuk kamu pakai untuk diri kamu ya gitu, apalagi untuk menuju kesuksesan di tahun 2025. Oke, Cancer, thank you so much for watching this video. Jadi pesan semestanya kurang lebih seperti ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video, bye bye.